Seorang ayah bersenjata tajam menyandera dua anaknya di sebuah ruko di kawasan Pasar Rebo, Jakarta. Diduga pelaku kerap mengalami halusinasi. Siapa namanya? Identitasnya mana? Identitasnya. Inilah situasi yang menegangkan di sebuah ruko fotokopi di Jalan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nampak petugas damkar dan petugas sosial melakukan negosiasi kepada seorang pria yang menyandera dua anak kandungnya. Pelaku mengancam akan menyakiti kedua anaknya dengan menggunakan senjata tajam. Beberapa saat kemudian, petugas memecahkan kaca dan langsung mengamankan pelaku dan berhasil menyelamatkan kedua korban sandera. Pelaku nekat menyandera kedua anaknya di ruko fotokopi miliknya karena kerap mengalami halusinasi dan gangguan jiwa. Kedua korban yang berhasil diselamatkan langsung dibawa ke rumah ketua RT setempat untuk mendapatkan perlindungan. Anaknya selamat, nggak diapa-apain kok. Cuman dikurung 1 hari, itu dikasih makan sama warga tapi nggak dibolehin sama bapaknya, nggak dikasih makan. Makanya warga pada kumpul itu pada nyelamatin anaknya ya. Pelaku langsung diamankan petugas dan dibawa ke Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo untuk memastikan kondisi kejiwaannya dengan pendampingan Dinas Sosial dan Satpol PP. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Beralih ke informasi narkoba, pemirsa. Gagal kabur seorang pengedar narkoba di Darmasraya, Sumatera Barat menangis saat dibekuk oleh polisi. Dari tangan residivis itu disita sejumlah paket sabu siap edar. Aku enggak jual. Kamu lari-lari kau. Berdiri, Jun. Mau belajar aku tadi sana. Gagal kabur, seorang residivis pengedar narkoba menangis saat tertangkap tim Lupak Satuan Narkoba Polres Darmasraya. Pelaku ditangkap di Jorong Sungai Klukup Utara, Nagari Pulau Mainan, Koto Salak, Darmasraya dengan barang bukti 1 paket sedang sabu. Meski berulang kali memohon agar dibebaskan, polisi tetap melakukan pengembangan. Hasilnya, polisi kembali menemukan 4 paket sabu kemasan sedang yang siap edar. Saat diinterogasi, pelaku mengaku mendapatkan narkoba dari Tanjung, Provinsi Jambi. Jadi kita mengamankan 1 orang dan barang bukti 1 paket. 1 paket dan seperangkat alat isap. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, penggerebekan pasangan suami istri bandar narkoba di Kabupaten Mesuji, Lampung berlangsung dramatis. Para pelaku pun berupaya kabur ke arah hutan. Cepat ke belakang. Ke belakang itu tuh. Detik-detik penggerebekan bandar narkoba yang berada di Dusun Talang Gunung, Kabupaten Mesuji, Lampung berlangsung dramatis. Terduga bandar narkoba melarikan diri ke arah hutan untuk menghindari penangkapan. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan upaya pelarian pelaku. Sebelum akhirnya 2 orang terduga bandar narkoba yang merupakan pasangan suami istri ini ditangkap. Yang di plastik dia tadi mana? Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil menyita 1 paket sedang sabu, 2 plastik klip berisi sabu sisa pakai, timbangan digital, serta ratusan plastik bungkus sabu. Ya, berapa tersangka Pak Kasat? 2 suami istri. Mantap. Barang buktinya Pak Kasat? Barang bukti yang diamankan sabu sudah di dalam. Kemudian untuk senjata tadi ada senjata Pak Kasat? Senjata tidak kita ketemukan karena para pelaku tadi melarikan diri. Senpi tadi dia lari. Selanjutnya pasangan suami istri terduga bandar narkoba dibawa ke Mapolres Mesuji guna penyelidikan lebih lanjut.
Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi, Rosyadi, Ainis melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pelaku curanmor di Bekasi, Jawa Barat juga babak belur dihakimi massa setelah aksinya terpergok. Karena lukanya terlalu parah, pelaku pun dibawa ke RSUD Kota Bekasi untuk dirawat secara intensif. Seorang pelaku pencurian sepeda motor di Kampung Jati, Kelurahan Jati Mulia, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, babak belur dihajar massa usai melakukan pencurian sepeda motor milik seorang warga yang sedang terparkir di pinggir jalan dalam kondisi kunci kontak menempel di motor. Pelaku yang saat itu sedang membawa sepeda tergiur melihat motor dengan kunci kontak masih menempel di motor. Kejar-kejaran pun terjadi antara pelaku dengan pemilik motor. Beruntung ada petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan patroli dan mengamankan pelaku dari amukan warga, kemudian membawa pelaku ke RSUD Kota Bekasi guna mendapatkan perawatan intensif. Pelakunya cuma sendiri bang, satu orang. Bang, waktu kejadian itu posisi motor seperti apa bang dalam kunci kontaknya? Kontaknya nyantol bang. Oh, tertinggal ya? Iya tertinggal, masih di motornya. Kini kasus pencurian sepeda motor tersebut ditangani oleh petugas kepolisian Polsek Tambun Selatan dan Mapores Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Karyawan bengkel mengevakuasi sejumlah mobil dari dalam sebuah bengkel di Jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat yang terbakar. Kobaran api yang disertai kepulan asap membuat para karyawan panik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api yang nyaris menyambar ke permukiman warga. Tolong Ru, bismillah Ru, di belakang Ru. Diduga kebakaran bengkel mobil berasal dari korsleting listrik di ruang oven pengecatan dan menyambar cairan kimia di dalam bengkel. Kunci mana ini kunci? Bengkel ya? Bengkel ya. Jadi buat cakupan kayaknya di situ ada azot pertama, tiba-tiba udah gede ya kita nggak bisa nungguin pemadam semua. Berarti penyebabnya dari apa tuh? Panas itu kan mesinnya panas atau listrik apa ya kita nggak tahu, tiba-tiba api aja. Api dapat dipadamkan usai petugas mengerahkan 10 unit mobil pemadam. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sindot Today. Program akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya, Nata Arman. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindot Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Polisi memeriksa manajer Delta Spa untuk mendalami proses perekrutan. Oknum pegawai Bea Cukai terancam dipecat usai ketahuan nongkrong di kafe saat jam kerja lewat kanal lapor Pak Purbaya. Presiden Prabowo Subianto berulang tahun ke-74. Sejumlah tokoh mengucapkan selamat ulang tahun. Pemirsa, kita awali Sindot Today dari informasi tidak terima ditagih hutang. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan tega melukai temannya dengan busur panah. Korban menderita luka di bagian punggung, sementara pelaku berhasil ditangkap saat sedang tertidur pulas. Busur panah tertancap di punggung korban Al-Ghazali, 22 tahun, hingga ia harus menjalani operasi di rumah sakit. Tim Jatan Ras Polrestabes Makassar yang menerima laporan berhasil menangkap pelaku Ihsan, 23 tahun, di rumahnya di Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan dilakukan saat pelaku tengah tertidur pulas, diwarnai isak tangis sang istri. Pelaku tak mampu mengelak dan menunjukkan lokasi pelaku lain yang membantu melancarkan aksinya.
Namun di lokasi berbeda, polisi tak menemukan pelaku yang kini berstatus buron. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tak terima ditagih utang sebesar Rp500.000 oleh korban. Buntut dari kejadian itu, pelaku bersama rekannya membuntuti korban dan melepaskan busur panah hingga mengenai punggung korban. Terjadi cekcok mulut, sehingga korban meninggalkan lokasi tempat di mana dia melakukan penagihan. Kemudian pada saat itu pelaku kemudian membuntuti korban, lalu melepaskan busur panah dari arah belakang sehingga mengenai daripada punggung belakang daripada korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 ayat 1 dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.